Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rizky Yunita. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Ada satu kutipan yang terlintas di benak ibu, yaitu kejadian pada hari kemarin adalah sebuah sejarah, kejadian pada hari esok adalah sebuah misteri. Nah, kejadian pada hari ini adalah anugerah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik, meskipun dalam keadaan belajar dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran yang akan kita lakukan dapat bermakna dan dapat menambah pengetahuan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Apakah yang dimaksud dengan elastisitas? Nah, tanpa sadar, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali bertemu dengan benda-benda di sekitar kita yang bekerja menggunakan konsep elastisitas. Contoh yang paling sering kita temui adalah spring bed. Atau contoh lainnya adalah pegas pada motor. Nah, dari kedua contoh itu, apakah yang dimaksud dengan elastisitas? Jadi, elastisitas ini merupakan gambaran kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula ketika mengalami perubahan bentuk setelah gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Sifat elastisitas bahan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat elastis dan sifat plastis. Nah, sifat elastis ini merupakan sifat suatu benda yang dapat kembali ke bentuk semula segera setelah gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya seperti karet, pegas, dan ketapel. Nah, kemudian sifat plastis ini merupakan sifat suatu benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula meskipun gaya luar yang diberikan pada benda tersebut sudah dihilangkan. Contohnya seperti tanah liat, kemudian plastisin, dan adonan kue ataupun kayu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai elastisitas, perhatikan gambar di samping ini. Gambar pertama menunjukkan bentuk awal sebuah pegas. Nah, gambar kedua menunjukkan keadaan pegas di mana salah satu ujungnya ditahan, kemudian ujung lainnya diberikan gaya. Gaya yang diberikan pada pegas ini dinamakan stres atau tegangan. Kemudian, karena gaya yang diberikan pada pegas ini mengakibatkan pegas mengalami perubahan bentuk menjadi lebih panjang. Nah, perubahan bentuk ini disebut dengan regangan. Tegangan dari contoh di samping ini dapat kita rumuskan dengan sigma sama dengan F per A, di mana sigma ini adalah tegangan, F adalah gaya yang diberikan, dan A adalah luas penampang. Kemudian untuk regangannya dapat kita rumuskan dengan epsilon sama dengan delta X per X, di mana epsilon ini merupakan regangan, delta X adalah perubahan panjang pegas, dan X-nya adalah panjang mula-mula. Perbandingan tegangan dan regangan ini dapat kita sebut dengan modulus Young, atau dapat kita rumuskan sebagai E sama dengan sigma dibagi dengan epsilon, atau F per A dibagi dengan delta X per X, atau dapat kita tuliskan menjadi F dikali X dibagi dengan A dikali delta X. Selanjutnya adalah hukum Hooke. Hukum Hooke ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke. Hukum Hooke berbunyi bahwa apabila suatu benda ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, maka pada pegas bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan dari titik setimbang benda tersebut, namun berbanding terbalik dengan arah gerak benda. Dari percobaan yang dilakukan oleh Robert Hooke, ditemukan adanya hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Hubungan tersebut dapat dirumuskan menjadi F sebanding dengan delta X, atau F sama dengan K dikali delta X, di mana K ini adalah konstanta pegas. Konstanta pegas ini sendiri adalah perbandingan atau rasio dari pertambahan panjang pegas apabila pegas tersebut diberi gaya. Untuk mencari konstanta pegas dapat dilakukan menggunakan rumus K sama dengan delta F dibagi dengan delta X, di mana delta F ini adalah banyak gaya yang diberikan pada pegas dan delta X ini adalah
perubahan panjang pegas setelah diberi gaya. Untuk lebih jelas mengenai hukum Hooke, marilah kita melakukan percobaan. Eksperimen yang akan kita lakukan kali ini adalah eksperimen mengenai hukum Hooke. Tujuan dari eksperimen kita kali ini adalah yang pertama, mencari hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas, dan yang kedua adalah menentukan konstanta pegas yang kita gunakan. Nah, hal-hal yang diperlukan atau alat dan bahan yang kita perlukan dalam eksperimen kali ini adalah tiang penyangga atau bisa kita gunakan statif, kemudian pegas, kemudian beban. Di sini saya menggunakan beban dengan masa 20 gram sebanyak 3 buah, dan juga ada penggaris. Nah, pertama-tama untuk melakukan eksperimen ini kita gantungkan pegas pada tiang penyangga. Nah, setelah itu kita ukur panjang pegas mula-mula. Ukuran pegas mula-mula itu adalah sepanjang 5 cm. Selanjutnya, kita gantungkan satu buah beban 20 gram di ujung pegas yang lain. Kemudian, kita hitung lagi panjang pegas setelah ditambahkan satu buah beban. Ukuran pegas setelah ditambah beban 20 gram, panjangnya menjadi 5,5 cm. Selanjutnya, kita tambahkan satu lagi beban. Jadi, yang kedua ini kita menggunakan 2 buah beban 20 gram atau jadi jumlahnya adalah 40 gram. Kemudian, kita hitung lagi panjang pegas setelah ditambahkan 2 buah beban. Ukuran panjang pegas setelah ditambah beban 40 gram menjadi 6 cm. Kemudian yang terakhir, kita gantungkan ketiga beban ini di ujung pegas di sini. Masing-masing beban memiliki massa 20 gram. Jadi ketiga buah beban ini akan memiliki massa 60 gram. Kita gantungkan di sini ketiga-tiganya. Kemudian kita hitung lagi pertambahan panjang beban. Ukuran panjang pegas setelah ditambah beban 60 gram menjadi 6,5 cm. Data hasil percobaan yang kita peroleh ini kemudian kita masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Data yang kita peroleh adalah panjang mula-mula pegas yaitu 5 cm menjadi 0,05 meter. Kemudian kita menggunakan beban yang berbeda-beda sebanyak 3 kali pengulangan. Yang pertama menggunakan 20 gram, kemudian yang kedua menggunakan 40 gram, kemudian yang terakhir menggunakan 60 gram. Nah, massa ini, beban ini kita ubah satuannya ke dalam kilogram menjadi 0,02 kg, 0,04 kg, dan 0,06 kg. Kemudian kita kalikan dengan gaya gravitasi. Nah, menjadi gayanya adalah 0,2 Newton dan 0,4 Newton serta 0,6 Newton. Kemudian akibat dari pemberian beban pada pegas ini mengakibatkan pegasnya bertambah panjang. Yang pertama, pertambahan panjang pegas akibat diberi gaya 0,2 Newton adalah 0,005 meter. Kemudian yang kedua, pertambahan panjang pegas akibat diberi gaya 0,4 Newton adalah sepanjang 0,01 meter. Dan yang ketiga, pertambahan panjang pegas akibat diberikan gaya 0,6 Newton adalah sebesar 0,015 meter. Dari data hasil percobaan yang kita peroleh, kita buat sebuah grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat bahwa hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas itu adalah berbanding lurus. Artinya, semakin banyak kita menambah beban yang digantungkan pada pegas, maka panjang pegas tersebut akan semakin bertambah. Nah, untuk konstanta pegasnya sendiri kita peroleh adalah konstanta pegas yang kita gunakan adalah 40 Newton per meter. Setelah kita mempelajari materi elastisitas, mulai dari pengertian sifat-sifat elastisitas, kemudian hukum Hooke, dan melakukan eksperimen, selanjutnya mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama adalah sebuah pegas dalam keadaan bergantung bebas memiliki panjang 10 cm. Pada ujung bebas,
digantungkan beban 200 gram sehingga panjang pegas menjadi 11 cm. Jika G atau gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa konstanta gaya pegas tersebut? Yang pertama kita lakukan adalah menuliskan apa saja yang diketahui dari soal ini. Nah, yang diketahui itu adalah X0 atau panjang mula-mula pegas, yaitu 10 cm, atau dalam satuan meternya adalah 0,1 meter. Kemudian yang kedua adalah XT atau panjang pegas setelah diberi beban, yaitu 11 cm. Nah, di sini diketahui 11 cm yang merupakan panjang pegas setelah diberi beban. Atau dalam satuan meternya adalah 0,11 meter. Kemudian, untuk massa sendiri adalah 200 gram. Karena digantungkan beban pada pegas tersebut seberat 200 gram. Atau dalam satuan kilogramnya adalah 0,2 kilogram. Nah, gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian, kita cari terlebih dahulu delta X atau perubahan panjang pegas tersebut dengan cara panjang akhir pegas kita kurangi dengan panjang mula-mula pegas, yaitu 0,1 meter kita kurangi dengan 0,11 meter. Hasilnya adalah 0,01 meter. Selanjutnya, kita cari konstanta pegas dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu K sama dengan F dibagi dengan delta X. Atau bisa dijabarkan lagi sama dengan K sama dengan M dikali G dibagi dengan delta X. Dimasukkanlah nilai M ini, nilai massa, yaitu 0,2 kg, dan nilai gaya gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat, dibagi dengan nilai delta X ini. Delta X-nya diperoleh, di sini sudah kita hitung, yaitu 0,01 meter. Jadi, setelah 0,2 kg dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat dan dibagi dengan 0,01 meter ini, kita memperoleh bahwa nilai konstantanya adalah 200 Newton per meter. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 2. Sebuah pegas yang digantungkan vertikal memiliki panjang 15 cm. Jika diregangkan dengan gaya sebesar 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 27 cm. Berapakah panjang pegas jika diregangkan dengan gaya sebesar 0,6 Newton? Jadi, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan adalah, sama seperti soal yang pertama, kita harus menuliskan diketahui. Nah, yang kita ketahui dari soal tersebut adalah X atau panjang mula-mula dari pegas, yaitu 15 cm. Kemudian, F1-nya. F1-nya ini adalah perubahan gaya yang diberikan kepada pegas tersebut. Gaya pertama, yaitu 0,5 Newton. Kemudian X1-nya, X1 ini perubahan panjang pegas akibat gaya F1 yang diberikan kepada pegas, yaitu 27 cm. Kemudian yang ditanya adalah X2. Apabila kita berikan gaya sebesar 0,6 Newton. Kita misalkan gaya kita berikan ini adalah F2. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumusan F sama dengan K dikali delta X dengan membandingkan nilai konstanta. Karena pegasnya memiliki konstanta yang sama, sementara nanti gaya yang diberikan ke pegas tersebut berbeda, sehingga delta X-nya pun akan berbeda. Jadi kita gunakan rumusan yang ini. Nah, selanjutnya kita cari delta X yang pertama. Jadi X1 akibat gaya pertama itu adalah 27 cm kita kurangi dengan X0 atau panjang mula-mula pegas. Jadi delta X yang pertamanya itu adalah 12 cm. Selanjutnya kita cari delta X yang kedua dengan cara ini. K1 sama dengan K2. Nah, kita masukkan F1 dibagi dengan delta X1 sama dengan F2 dibagi dengan delta X2. Tinggal kita masukkan angka-angka dari yang sudah kita ketahui ini. F1-nya adalah 0,5 Newton. Delta X1-nya adalah 12 cm. Di sini 12 cm. F2-nya adalah 0,6 Newton. Nah, yang kita cari di sini adalah delta X2-nya. Nah, delta X2 apabila kita pindah ruas, delta X2-nya di sini jadi di atas, kemudian
di ruas sebelah kanan 0,6 Newton ini kita kalikan dengan 12 cm dan kita bagi dengan 0,5 Newton. Sehingga nanti akan diperoleh bahwa delta X2 ini adalah sebesar 14,4 cm. Nah, kita sudah memperoleh nilai delta X2 atau perubahan panjang pegas yang kedua. Jadi, yang ditanyakan itu adalah X2-nya atau panjang akhir dari pegas tersebut. Jadi, kita cari dengan cara X2 sama dengan X atau panjang mula-mula pegas ditambah dengan delta X2 sama dengan 15 cm ditambah 14,4 cm sama dengan 29,4 cm. Jadi, panjang pegas jika diregangkan dengan gaya sebesar 0,6 Newton itu adalah 29,4 cm. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi rangkaian pegas. Nah, ingat ya, kalian di rumah jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak dengan teman, dan jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Karena kalian harus menjaga kesehatan agar tidak tertular virus-virus yang tidak kita inginkan. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.